Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita renungkan hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini berisikan tentang kisah panjang mengenai pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus. Tindakan Yesus ini menuai berbagai reaksi dari orang-orang yang melihat peristiwa itu. Ada yang mengagumi Yesus karena tindakannya itu. Ada yang meragukannya dan karena itu masih meminta tanda lain dari surga. Dan ada juga yang menuduh Yesus melakukan tindakan itu dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa tidak semua perbuatan baik itu mendapat reaksi atau tanggapan baik dari orang lain. Dalam hidup kita bisa saja sering melakukan kebaikan, entah itu dalam keluarga, sekolah, di masyarakat, tempat kita bekerja. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu mendapat berbagai reaksi dari orang-orang di sekitar kita. Ada yang sungguh menghargai perbuatan kita, tapi tidak tertutup juga kemungkinan ada yang kurang menghargai bahkan menuding perbuatan baik yang kita lakukan. Padahal itu keluar dari hati kita yang tulus. Tetapi apakah karena kurang dihargai? Apakah karena kita dituding, lantas kita berhenti berbuat baik? Kita bisa belajar dari Yesus yang kendati menghadapi banyak tantangan, kurang dihargai dan dituding, dia tidak pernah berhenti menabur kebaikan. Sebaliknya dia terus melakukan kebaikan. Marilah kita sebagai pengikut Yesus terus melakukan kebaikan, menabur kebaikan dimanapun kita berada. Kendati kebaikan yang kita tabur itu, perbuatan baik kita itu kurang dihargai dan bahkan dituding, bahkan dinilai buruk dari orang-orang di sekitar kita. Supaya kita mampu melakukan pesan Tuhan pada hari ini, mari kita mohon kekuatan darinya lewat doa-doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu
atas sabdamu yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Kiranya Engkau sungguh menguatkan kami dalam melakukan kebaikan dimanapun kami berada, dan juga tidak pernah berhenti menabur kebaikan kendati pun kami menghadapi banyak tantangan. Berkati kami Tuhan dan kuatkanlah kami selalu, khususnya dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini, agar semua yang kami kerjakan, kami lakukan menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap semangat.